apa perbedaan power besar dengan power kecil. Perbedaan tuh kalau efeknya ke speaker itu macam mana. Kalau power kecil jarang macam ini, dia mudah putus. Putus kalau enggak di bagian leher atau tengkuk, kata orang sering bilang tengkuk. Sering putus di bagian tengkuk nih. Karena kan dia kalau bass itu kan ngenjut. Pak Dadang, Pak Dadang coba tutup video kita hari ini. Saya atas nama Ismail, selamat menjalankan ibadah puasa. Tutup Pak Dadang. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin coba lihat di rumah Pak Dadang. Dia lagi mengerjakan apa, kita masuk ke dalam aja. Oke, sahabat. Jadi di sini pintunya terbuka. Jadi di sini alat-alat sound systemnya Pak Dadang. Ini box mid, sub ada 4 buah, low ada 2 buah. Ini penjaganya sahabat-sahabat. Ini ada penjaganya yang lagi standby menjaga sound system Pak Dadang nih, lagi mandi. Oke, sahabat. Kita langsung aja masuk ke dalam rumah Pak Dadang. Kebetulan pintu terbuka. Ini juga terbuka. Jadi kalau mau diambil barang-barangnya ini gampang sekali. Oke, sahabat. Kita masuk. Ini alat-alat sound systemnya simpan dalam ruang tamu. Ini ruang tamunya. Nah, di sini buat sahabat-sahabat, Pak Dadang itu sudah punya silver play button, jadi 100.000 subscriber. Terus yang di sini yang hebatnya lagi, nih Pak Dadang punya jam tuh. Jadi sekarang jam 11 lewat atau hampir setengah 12. Oke, kita langsung masuk aja karena di dalam saya dengar ada yang lagi kerja. Oke, kita masuk aja dan ke dalam langsung kita lihat lagi ngerjakan apa. Jadi kita jangan assalamualaikum, pokoknya nggak usah ada, pokoknya kita langsung masuk aja, langsung kita tanya. Apa pula kau buat rekam aku nih, nganu speaker nih. Dari mana pula kau tiba-tiba nongol ya nih, tak ada assalamualaikum tak apa nih. Mana nengok kau kerja ya, boleh masuk dah nih. Nak nengok kerja. Nah, sini lah, masuk sini. Oke, kita masuk sahabat. Ini ada anaknya lagi tidur mungkin puasa. Sapamnya bangun ya tuh masuk ke dalam. Apa kau kerja kembar nando nih? Gini lah, cari duit, belum mandi, belum basuh muka, langsung kerja betulkan speaker, orangnya minta digantikan itu, minta digantikan daun, ada minta digantikan bumper. Nah, ini masih kembar nih, jadi mohon maaf ya, tahu datang pun tak kasih tahu, tak kasih kabar, tahu-tahu nongol di depan muka pintu, assalamualaikum, tak ada, macam pencuri. Sengaja mah aku nggak ngasih tahu kau langsung masuk ya. Dari mana gak kau nih? Tiba-tiba ada ya. Sengaja mah aku cuma nengok kau ya. Oh, tuh nganu SPK apa kata? Ini dapat kiriman SPK dari, kalau enggak salah dari daerah Hulu, kalau enggak salah lah. Jauh pula ya, ngapa dia minta gantikan daun, karena
Jadi ada yang 15 minta gantikan daun, ada yang 18 minta gantikan bumper ya. Cuman di sini kalau aku perhatikan lah untuk di bagian sepulnya nih, di bagian atas tuh udah hitam semua. Kalau untuk bumper sih memang udah kapok semua, jadi macam ini ya bumpernya. Nah, nih. Udah putus-putus gini. Udah gak dikasih lem, tapi masih yang namanya bang udah lama. Inilah dia. Oh, berarti udah lama spek kawang nih. Buruk semua dah. Nah, ini yang belum kebuka nih. Nah, ini belum kebuka. Bumper 2 lapis. 2 lapis ya. SPK besar nampak tuh. Cuman ya itu tadi putus-putus macam ini. Ini sebenarnya udah dikasih lem. Nah, udah dikasih lem. Udah dikasih lem masih tak bagus lah ya, masih lepas ya. Cuman yang namanya barang udah buruk ya, pasti buruk lah. Pokoknya jadi suaranya udah enggak beres lah. Nah, coba kau dekat sini. Enggak letih menunjukkan kau nak tanya. Ini kemban anduk nih. Belum mandi. Yang saya kan ini lalu malam lah ini. Nah, dekat lebaran kalau enggak diselesaikan nanti berkapa uang rumah ngomel. Oh, itu sih saya kata sama dengan uang rumah tuh. Kok udah masalah ngomel apa ya, nak lebaran dia kemas. Nah, coba udah dekat sini, dekat. Nah, sini nampak. Mau nanya, 10 yang 100 ketemu gimana? Jadi kalau 10 juga buka mau nanya, 10 yang ukon 100 macam mana? Yang 100. Nah, yang 100 ketong. Yang 100. Oh, yang kata uang 10 100. Ah, yang 100. 10 100 tuh ya macam ini 10 100. Macam mana kalau mau tahu ukurnya 100? 100. Jadi yang diukur tuh ukuran ininya. Jadi kalau diukur dengan senti, ini kurang lebih 10 cm. Jadi kalau enggak tahu lah bahasanya. Kalau diukur kan dengan senti itu 10 cm. Kalau diukur dengan sigmat mungkin ukurannya tulisannya 100, mungkin gitu. Nah, kalau ini aku pun belum nggak tahu nih berapa ukurannya. Itu nampak kecil gitu. Aku ambil, aku coba ambil siku loh, karena yang ada di rumah ini siku ya. Kalau yang sigmat aku tak ada. Aku ngambil gambar dapur kau sedikit, boleh kedang? Oke, sobat. Jadi sambil nunggu Pak Dadang lagi ngambil siku ke belakang tempat kerja. Sekarang saya ingin lihatkan sahabat-sahabat di ruang dapur. Jadi ini di ruang dapurnya Pak Dadang. Jadi di sana itu barang-barang yang mau diservis terus ditumpuk di bagian ruangan dapur ini. Jadi ruangan dapur ini barang yang baru datang disimpan di sini, nanti dikerjakan oleh Bang Andi di belakang. Jadi lewatnya di sini, lewatnya di pintu ini. Tempat kerjanya nggak begitu besar, kecil. Jadi nih spek yang dikerjakannya tadi. Terus di sini anak Pak Dadang tuh lagi tidur. Sekarang udah jam berapa? Jam 12 kurang, boleh katakan jam 12 kurang 5 lah. Anaknya masih tidur karena anaknya puasa. Nggak tahu Pak Dadangnya puasa atau enggak. Oke, Pak Dadangnya datang. Nah, adanya siku ya. Jadi di sini kalau diukur dengan senti, dengan inci 3 inci. Kalau diukur senti, coba kau dekat kamera aku nih biar nampak. Nah, coba kau dekat sini aku ukur kan. Nah, yang ini inci. Nah, kalau yang ini senti, yang apa-apa tulisannya nih. Ini inci. Nah, ini 3 inci. Jadi 3 inci kalau kita ukur dengan senti, kurang lebih 7,5. 7 cm setengah. Jadi 7 cm setengah itu ukuran dalam. Tapi kalau ini, kalau kita ukur dengan ini, tapi beda kalau dengan ukuran sigmat. Kalau sigmat itu kan lebih detail. Kalau ini kan tidak begitu detail. Nah, untuk ambil gambaran boleh lah. Kurang lebih kita ambil 3 cm lah gambarannya seperti itu. Nah, berarti ini disebut kawan-kawan itu biasa 10 3 inci. Oh. Nah, cuman yang di sini kalau untuk spool SPK Black Window ini spoolnya kan double offset inset.
Nah, yang saya bingung orang tak mau diganti ini. Udah hitam. Nih, parah ada sebenarnya. Tapi masih bisa pakai. Cuman masalah karakter suara tetap masih ada bedanya. Karena udah hitam. Dalamnya juga ada hitam tuh. Kalau udah macam tuh pengaruh enggak suaranya? Jadi ini yang biasanya semakin lama suara musik atau suara apapun yang menggunakan speaker ini pasti berubah. Karena di sini untuk ohmnya pasti udah berbeda. Ini kemungkinan kalau diukur udah enggak normal lagi untuk di bagian ohmnya, bisa jadi power udah berat karena bisa jadi di sini udah short untuk di bagian lilitannya atau gulungannya nih. Nah, luar dalamnya udah parah nih, mudah-mudahan nih. Nah, Pengaruh kita besar tengok. weh kalau udah hitam itu. Jadi macam mana lah tuh? Jadi jadi udah konfirmasi minta suruh ganti tapi tidak mau diganti, katanya pakai aja, pakai yang ada maksudnya. Nah, kita kan sebagai jasa servis ruangannya gua pakai pakai aja. Nah, pasang aja lah macam ini. Yang jelas bumper sama daun kita ganti. Ini bumpernya udah diganti, Bemper dipaskan tuh memang ukurannya. ada kejual kuat lubang macam gitu. Ke kau gunting ke. Jadi kalau bumper boleh beli lubang kecil macam gini enggak apa-apa. Beli macam gini terus nanti kita gunting itu enggak masalah. Jadi inilah yang sering dikawal. Jadi macam itulah kawan sering sebut 10 3 inci, 2 inci, 4 inci, 100 inci. Nah, kalau ini yang disebut uang enggak tahu lah nih ada 100 enggak nih. Nah, kalau senti di sini pas 10. Kalau incinya 4 inci. Nah, ini kata orang 10 4. Jadi ukuran 10-nya itu kalau diukur dengan senti, di sini pas 10 senti, tapi kalau diukur dengan inci, sini pas 4 inci. Jadi orang sebut tuh 10 4 inci. Itu kau tengok hitam nggak tuh dah parah gak ada nampak tuh. Ini pun udah sama sebenarnya. Tuh, nampak hitam dah. Tapi kok udah hitam gitu macam sana suaranya. Kalau masalah suara tetap keluar suara. Cuman kalau masalah karakter mungkin ada berubah dengan yang aslinya. Jadi seperti itu. Ini minta digantikan bumper aja nih, bumper. Jadi bumpernya kan 2 lapis, jadi dibuat 2 lapis. Tuh aku tengok tadi sangka kau salah pasang 2 lapis, kau bang sengaja. 2 lapis, nanti dilem. Karena daunnya nggak minta ganti, nanti saya nak coba tebalkan lagi daunnya nih. Sebenarnya ini udah garing nggak nih sebenarnya nih. Ininya masih bagus. Yang cepat bermasalah tuh ini gelombangnya nih atau ringnya nih. Jadi kalau di 15 nih, ini masih kuat untuk di bagian ringnya. Daunnya pun masih kuat. Cuman bumpernya memang udah bermasalah. Jadi bumpernya tuh, nah macam gini, udah dikasih lem, dilumuhkan lem apa nih, lem pok kayaknya nih, Oh, lem kayu. Tapi enggak maksimal juga. berarti barang ini kalau udah dilepas gitu dikasih lem pun tetap tidak maksimal ya. Kena getaran mungkin. Jadi walaupun kasih lem tuh tetap tidak bagus. Apa kau cari? Celengak, celengok, celengak, celengok. Kemana pula pisau aku tadi menunjukkan kau lalu pisau bilang. Enggak, belum enggak aku kesini belum enggak benda itu hilang. Buah pantat kau Terus, tadi. udah. Tua nampak ulu dekat lutut kau tua. Mana? Oh, nya, lindung. Itu kalau mau ganti daun Hmm? gitu. eh Hmm? Apa yang harus kita bersihkan untuk di bagian body? Yang jelas kalau mau ganti perangkat-perangkat seperti ini, ya dibersihkan dulu lah bekas-bekas game lama. Karena kalau untuk speka-speka seperti ini, tidak mungkin lah orang bikin karakter mid. Pasti kalau tidak low mid kalau 15 nih. Oh, Bahkan ada juga kawan-kawan tuh bikinnya low sub. Jadi kalau tidak dibersihkan untuk di bagian lem game lama nih, begitu digebe menggunakan suara bass, takutnya kayaknya lepas. Jadi harus dibersihkan untuk di bagian pinggir, nanti pengelemannya pun harus kata benar-benar kuat. Jadi seperti jadi jangan sampai nanti ada masalah. Keduanya nanti pemasangan jangan sampai nyenggol nih. jadi kalau nyenggol memang apa? Lubangnya tipis benar kecil gitu. Nah, dalam lubang nih. Karena lubang ini sangat minim sekali, kurang lebih 1 mili. Jadi harus hati-hati.
Jadi kalau udah nyenggol ke dalam lubang tuh efeknya apa? Kalau nyenggol enggak masalah. Apa pula enggak masalah? Enggak kata kau enggak tak boleh nyenggol. Paling-paling ada suara tambahan, kakek, kakok, kakek itu ya, enggak masalah. Kalau mau suka dengar ada suara-suara tambahan, bolehlah senggolkan sedikit ke bodinya tuh. Jadi ya, begitu ada bass, ada bunyi tum krek, Berarti sau lah ya. mantap suaranya. Jadi versi baru. Ya ada baiknya jangan sampai nyenggol, hati-hati masangnya. Itu yang 15 SPK apa tuh yang kau kerjakan tuh, Dang? Ini SPK Wisdom. SPK Wisdom power 800 watt PGW. Apa arti PGW itu? Usah tanya. PGW aku pun enggak tahu. Kok aku tahu spesial lah. Power 400 watt AES. Banyak pula baca AIS. Apa gak arti ya? Sensitif. Jadi sensitif 99 dB 1 M 1 watt. Jadi kalau untuk tipe Wisdom ini W466. Quick wheel 3 inci, ada pula jelaskan di sini ya. Quick wheel 3 inci. Nah, biar aku dekatkan kamera nih, nengok. Nah, sini ada pula jelaskannya. Jadi quick wheelnya tuh 3 inci. Jadi ini tipenya W400 strip 66 Wisdom. Nah, ini ada tulisan powernya. Watt 800 PGW. Power 400 watt AES. Sensitif 99 dB 1 M strip garis miring 1 W. Pokoknya aku tak tahu, gak usah nak tanya. Rencana aku nak pertanyaan kau pun tak tahu, semua tak beri. Tapi kalau untuk karakter suara, cocoknya untuk suara jenis apa tuh? Kalau SPK macam gini, nyamannya sih karakter lo boleh untuk suara buangan atau panggung. Nyamannya sih kalau untuk panggung lah macam gini nih paling dapat. Berarti kalau untuk di panggung tuh cocok menurut kau suara bass gitu ya. Nah, terus nih ada gini 18 nih. 18 yang kuil 4 inci tadi. Nah, ini Benar ada bumper itu. Ini kebanyakan sih untuk karakter low, sub low ya. Jadi boleh. Tapi kalau full 100, kalau untuk sub macam mana? Boleh. Yang penting pandai-pandai nyeting di bagian perangkat-perangkat yang lain. Menurut kau Dang, yang mana nyaman lah ngerjainnya nih? Nyamannya ganti total daripada ganti bumper full pakai, daun masih mau dipakai. Jadi kalau lo masalah nyamannya tuh lebih nyaman ganti sekaligus, ganti daun baru semua. Nah itu lebih maksimal. Kalau ini kan satu susahnya waktu pelepas atau nanggalkan ini dari rangkanya, itu sakit hati, jangan sampai koyak. Kalau koyak karena daunnya mau dipakai lagi. Jadi kalau koyak nggak bisa dipakai. Jadi memang harus hati melepaskan barang-barang gini nih. Nah, lebih sakit ganti separuh-separuh gini daripada ganti semua. Oh, Jadi kalau ganti separuh-separuh gini, ya itu tadi hati-hatilah nanggalkannya. Kalau macam daun SPK 15 nih kan mau ganti daun sekalian ganti bumper. Nah, nggak apa-apa, maupun koyak mau macam mana nggak masalah. Tapi kalau nak dipakai aja ya harus hati-hati lah, jangan sampai koyak punya orang. Karena sesuai permintaan, kita nggak agak berani. Yang penting kita udah koordinasi dengan orangnya, masih mau macam gitu, ya mau diapakan kita kerjakan sesuai permintaan. Nanti kalau orangnya nggak mau kita gantikan daun, tahu-tahu kita gantikan. Terus pembayarannya macam mana, daun yang kita gantikan itu dihitung kena. kalau nggak dihitung macam mana tuh? Harus dihitung. Kalau tak dihitung ya kita yang teko, bodoh siapa nak dibawa. Karena daun 18 ini 100 lebih ya, sampai 200 lebih kalau yang bagus. Allah mahal kayak. Bukan murah, lumayan mahal. Nah, itu kan 10 udah hitam di bagian atas. Kok suara tak bagus setelah ganti bumper? Macam mana? Orang kan tahu ganti 10. Kemungkinan nanti orangnya lah ganti spoolnya. Karena di sini kan tadi udah dijelaskan nggak sama orangnya bahwa spoolnya seperti ini, bukan 1 2 macam gini. Jadi boleh dikatakan 4 4-nya udah macam gini spoolnya.
Tapi kok menurut orangnya masih bisa pakai, dia kan tahu sebelum diantar macam mana. Ya masih bisa pakai sih, cuman nggak lama pasti ganti spool. Nampak aku nih ganggu, ambil kerja lah dulu. Jadi aku nanya-nanya ya, penuhi permintaan sama sahabat subscriber, terus berkunjung di tempat Pak Dadang, malah akhirnya orang. Jadi sekarang coba sekarang nak ngomong-ngomong lo di kamera, yang ke kau yang nampak, aku mau gak? Oke, jadi kata Pak Dadang, untuk sepeka yang punya udah hitam bukan berarti tidak bisa pakai, bisa dipakai, cuman tidak lama pasti ganti sepul karena suara pun udah jauh berubah. Lihat lagi kalau Pak Dadang udah mengerjakan seperti ini, ada beberapa jenis yang udah tak layak ya harus diganti sebenarnya kalau menurut Pak Dadang. Tapi kalau orang nggak mau ya mau macam mana aja, Pak Dadang tinggal mengerjakan sesuai permintaan. Iyalah mau menyelesaikan punya orangnya harus selesai gak? Kalau dibiarkan tak selesai. Yang lama ini lah bersihkan seperti ini. Jadi supaya masuk nanti untuk di bagian ini. Nah, jadi sebelum dipasang ini dilem dulu, dilem, dirapikan. Kalau udah dipasang ke sini, ngelemnya susah karena ini ada halutnya nih, susah. Ini lah tangan kan besar kayak telos. Adang, ada pesan-pesan buat kawan Dang? Kalau untuk pesan-pesan buat kawan-kawan yang naruh sound system, apa yang naruh sound system tuh? Jadi pesan buat kawan-kawan yang punya sound system, khususnya di bagian speaker, bingung nampak ngomong macam orang puasa ya kau. Kalau untuk di bagian suara, speaker lama-kelamaan pasti berubah. Jadi yang menyebabkan perubahan suara itu ya seperti ini tadi, hitam sebagiannya. Ini udah hitam. Jadi di dalamnya karena ini double outside inside, dalam juga hitam. Nah inilah yang menyebabkan suaranya berubah. Bahkan semakin panas nanti kita geber suara, semakin panas suaranya makin menurun, semakin menurun. Karena apa? Mungkin di bagian ohmnya itu nggak normal, di bagian wattnya udah maksimal. Jadi wajar kalau macam ini. Maka perbedaan spk baru ya semuanya masih bagus, nggak macam gini. Jadi kalau spk udah pernah kita pakai, udah pernah kita geber, ya macam gini lah nasibnya. Ini empatnya sama nih, seperti gini semua nih. Jadi tak ada, pokoknya gini lah. Kadang penyebabnya ngapa spool bisa jadi gitu? Kalau untuk penyebab, serasa sih mainnya gede-gede lah, belum lah yang namanya untuk sound system itu pasti suaranya kan lebih keras, lebih nyaring maksudnya, lebih lantang. Nah, jadi kemungkinan powernya besar, bisa jadi dihajar menggunakan power TD, bisa jadi digunakan power GB, bisa jadi digunakan kelas-kelas AB, bisa juga power kelas H. Yang jelas powernya lebih besar kalau spek udah macam ini. Gini Dang, aku sedikit nanya kau, apa perbedaan power besar dengan power kecil? Perbedaan tuh kalau efeknya ke speaker itu macam mana? Kalau power kecil jarang macam ini, dia mudah putus kalau enggak di bagian leher atau tengkuk, kata orang sering bilang tengkuk, sering putus di bagian tengkuk nih, karena kan dia kalau bass itu kan menjut, jadi yang sering putus tuh sini di bagian leher nih, tengkuk atau leher lah, sama lah. Nah sini yang itu kalau watt kecil, karena kalau watt kecil kita angkat bass daun speaker tuh begini. Tapi kalau watt besar, daun speaker tuh kalau kita perhatikan dari depan tuh seperti tidak bergerak, tapi suara bassnya tuh terasa gedade. Nah, itu powernya besar. Nah, cuman kalau udah melebihi kapasitas kemampuan spool ya macam inilah nasibnya. Jadi enggak kan kalau kita beli speaker udah enggak seperti yang baru. Jadi kalau kawan-kawan buka di bagian spoolnya ya macam gini. Ini lumayan mahal gak spoolnya, ada dalam, ada gulungan, luar di gulungan. Semua speaker ke gulung luar dalam. Ya saya pun mau tahu gak untuk Wisdom nih, untuk gulungannya luar dalam 18 pun sama nih.
luar dalam, yang sering disebut kawan-kawan tuh outset inset. Ya ladang, sian nggak kau nak kerja? Tak kerja aku kawan dia nampak ni tak selesai bang orangnya. Oke, bos sahabat. Jadi seperti itu penjelasan dari Pak Dadak kita. Karena nggak enak agak orang mau kerja, nampak muka dah tak nyaman dah tengok kita tuh datang. Mangga gitu, namanya kita berkunjung tuh orang tengah kerja ganggu. Jadi saya mau sudahi video dengan Pak Dadang. Pak Dadang, Pak Dadang coba tutup video kita hari ini. Saya atas nama Ismail. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tutup Pak Dadang. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa sahabat membawa berkah, murah rezekinya. Jadi seperti itu pesan-pesan dari saya. Pak Dadang bilang mantap loh ke kamera. Mantap.